Isi kepala sudah dibangun, perut sudah diisi, hati sudah diperkuat, alas kaki sudah. PR berikutnya apa? Lari sumber daya manusia kita, Bang. Ekonomi Indonesia akan tumbuh optimistis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan masih tumbuh positif. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8%. 4 tahun ke depan itu PR bangsa begitu besar. Pertama, kita memang harus mengejar generasi emas. Sementara problem-problem di kita kan masih banyak. 4 tahun ke depan ini ya ruang anak-anak muda, kemudian ruang penguatan penyebaran pemerataan bisnis, ruang-ruang inovasi, ruang-ruang transformasi teknologi, harus kita buka seluas-luasnya. Sehingga negara yang akan berlari cepat, Ansor pun menjadi bagian dari situ. Ini yang kita siapkan. Pertumbuhan ekonomi itu juga harus sesuaikan dengan tantangan kekinian. Terutama ESG ya, environmental, kemudian sustainability dan government. Stimulus ekonomi dari infrastruktur, kemudian dan yang lain-lain, meskipun ruang fiskal kita kan sempit ya, tapi luar biasa pemerintah bisa melakukan terobosan. Nah, dampak dari infrastruktur ini kan sebenarnya dampaknya kemana-mana. Dan salah satu yang kami rasakan karena Ansor, Banser, itu banyak di desa-desa, betapa kemudian kami terbantu sekali dengan infrastruktur ini. Kos logistik menjadi murah misalnya, kemudian kami tersambung dengan berbanyak sentrum-sentrum bisnis. Ini luar biasa. Ayo kita bersatu, bangkit dan tumbuh bersama untuk Indonesia maju. Tuhan tuh ngasih anugerah para pemimpin bangsa ini luar biasa. 7 presiden, 1 batang tubuh Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena antara satu presiden dengan presiden yang lain, faktanya nyambung. Apa yang dibangun oleh Bung Karno? Yang dibangun oleh Bung Karno adalah isi kepala. Soal nasionalisme, kekuatan bangsa, segala macam lah. Itu Bung Karno. Isi kepala diisi oleh Bung Karno. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto. Apa yang dibangun oleh Pak Harto? Yang dibangun Pak Harto adalah perut. Ekonomi ya. Dulu ada trilogi pembangunan kan. Setelah perut apalagi? Kita masuki fase transisi. Dari Presiden Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Bu Mega, kemudian SBY. Nah ini transisi. Apa yang dibangun di transisi? Hati. Demokrasi diperkuat. Karena kalau enggak, Indonesia sudah pecah berkeping-keping. Bagaimana 4 pemimpin ini menjaga betul kedaulatan bangsa. Lalu masuk ke Jokowi. Apa yang dibangun oleh Jokowi? Kaki, alas kaki, infrastruktur. Maka kemudian dalam sebuah bangsa, kalau isi kepala sudah dibangun, perut sudah diisi, hati sudah diperkuat, alas kaki sudah, PR berikutnya apa? Lari sumber daya manusia kita, Bang. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri.